Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita dari kelompok 5, yaitu dengan saya moderator di sini, yaitu Ahmad Al-Fahri, dan juga ada Farid Fadilah, kemudian ada Nabila Silvani. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang atribut inovasi dan juga kecepatan adopsi dengan mata kuliah Inovasi Teknologi Pendidikan dengan dosen Ibu Mita Septiani MPD. Nah, langsung saja untuk membuka diskusi presentasi pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang atribut inovasi ya. Nah, ke slide berikutnya ada atribut inovasi, ada beberapa poin yang mempengaruhi atribut inovasi ya. Cepat lambatnya penerima inovasi ini oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik itu sendiri. Misalkan nih, kalkulator itu 1-5 tahun sudah merata ke seluruh Amerika, bahkan dunia. Sedangkan penggunaan tali pengaman atau sabuk pengaman dalam kendaraan roda 4 atau mobil itu baru menyebar ke seluruh Amerika, bahkan dunia itu sekitar berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian poin-poinnya apa nih? Ya, di slide berikutnya. Ada sekitar 5 poin. Nah, menurut Everett M. Roger tahun 1993 mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi sebagai berikut. Yang pertama adalah keuntungan relatif atau relative advantage, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua yaitu compatible atau compatibility adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman, dan juga kebutuhan dari si penerima ini. Kemudian yang ketiga, kompleksitas atau complexity adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang kedua adalah, yang keempat adalah trialabilitas atau trialability adalah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima, dapat diamati atau observability adalah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Nah, itu tadi poin-poin dari atribut inovasi. Nah, di slide selanjutnya itu ada kecepatan adopsi ya. Nah, di sini ada sekitar 10 poin. Insya Allah 5 poin pertama akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Nabila Silvani. Nah, kepada Nabila Silvani, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Fahri. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang harus diterangkan. Di sini ada yang A, tingkat kecepatan adopsi inovasi. Tingkat adopsi adalah kecepatan yang relatif di mana sebuah inovasi adopsi oleh anggota dari sistem sosial. Hal ini secara umum diukur dengan banyaknya jumlah individu yang mengadopsi suatu ide baru dalam rentang waktu tertentu. Menurut Roger 1983, tingkat adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu atribut atau karakteristik inovasi, keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, observabilitas, atau dapat diamati, jenis keputusan inovasi, saluran komunikasi, media massa atau interpersonal, sifat dasar sistem sosial, norma, sifat saling keterhubungan individu, upaya promosi agen perubahan. Next. Nah, di sini ada yang B, skema variabel tingkat adopsi inovasi. Itu ada kecepatan adopsi inovasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada atribut inovasi, terdiri dari keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, observabilitas. Yang kedua ada tipe keputusan. Itu terdiri dari opsional, kolektif, otoritas. Yang ketiga ada saluran komunikasi, terdiri dari media massa, interpersonal. Yang keempat ada sistem sosial, terdiri dari norma, tingkat jaringan hubungan sosial. Yang kelima ada upaya promosi, terdiri dari agen-agen suatu perubahan. Next. C. Atribut atau karakteristik inovasi. Cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Zalman,
Duncan dan Holbeck bahwa cepat lambatnya suatu inovasi diterima dan diikuti oleh masyarakat tergantung pada atribut atau karakteristik inovasi tersebut. Atribut atau karakteristik inovasi adalah salah satu hal yang penting dalam menjelaskan tingkat adopsi suatu inovasi. Dari 49 hingga 87% dari variasi dalam tingkat adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh 5 atribut atau karakteristik inovasi, yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, sama observabilitas. Next. Sini ada yang D, tipe keputusan inovasi. Apa sih tipe keputusan inovasi itu? Itu suatu inovasi yang diadopsi secara individual, secara umum diadopsi lebih cepat daripada suatu inovasi yang diadopsi oleh suatu kelompok. Semakin banyak orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi, maka tingkat adopsi akan semakin lambat. Artinya kecepatan tingkat adopsi inovasi dalam rangka untuk membuat sebuah keputusan inovasi tergantung semakin sedikitnya individu yang terlibat. Next. Di sini ada yang saluran-saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan yang A, tujuan diadakannya komunikasi, dan B, karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nabila Silvani telah membacakan 5 poin utama ya dari kecepatan adopsi. Nah, selanjutnya ada 5 poin lagi akan dibacakan oleh saudara Farid Fadila. Kepada Farid Fadila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. F. Kondisi sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa hal yang dikelompokkan sebagai bagian atau unit dalam sistem sosial kemasyarakatan antara lain meliputi individu, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pemimpin formal, kiai, kelompok tertentu dalam masyarakat, kesemuanya secara nyata, baik langsung ataupun tak langsung mempengaruhi dalam proses difusi inovasi yang dilakukan. G. Peran norma dalam difusi inovasi. Norma merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi, lebih jauh dalam kaitannya dengan sistem sosial. Norma yang dianut oleh masyarakat dapat dipandang sebagai pengikat dan pengukuh pola perilaku masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kaidah sistem sosial yang berlaku. Dalam kadar tertentu, norma yang dianut juga dapat dipandang sebagai standar dari suatu tatanan perilaku masyarakat yang dianut. Norma itu sendiri bisa bercirian budaya lokal, nafas, keagamaan, atau ciri khusus suatu masyarakat tertentu yang memberi warna tersendiri terhadap sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. H. Upaya promosi perluasan agen-agen perubahan. Dalam sistem sosial, salah satu komponen penting adalah pemimpin pendapat atau opinion leader dan agen perubahan. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa difusi inovasi yang pada dasarnya sebagai penyebar luasan dari gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara
anggota sistem sosial masyarakat. Oleh karena sistem sosial merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi, maka proses difusi inovasi tak senantiasa berjalan mulus karena perbedaan latar belakang dan sistem sosial yang berlaku. Sering peran pemimpi pendapat atau opinion leader sangat berpengaruh pada perilaku individu. Pemimpin pendapat adalah suatu tingkat di mana seorang individu dapat mempengaruhi individu yang lainnya atau mengatur perilaku individu lainnya secara tidak formal ke arah kondisi yang diharapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan agen perubahan atau change agent merupakan individu yang bisa mempengaruhi pengambilan inovasi klien ke arah yang diharapkan para agen perubahan. Efek difusi. Tidak hanya usaha agen pembaru yang punya efek berbeda pada titik yang berbeda dalam urutan kecepatan adopsi suatu inovasi. Tetapi tekanan sistem terhadap pengadopsian juga berubah begitu proporsi anggota sistem yang mengadopsi meningkat. Kami menyebut peningkatan tekanan jaringan antar pribadi ini sebagai efek difusi atau diffusion effect. Efek difusi adalah peningkatan kumulatif kekuatan pengaruh terhadap seseorang untuk mengadopsi inovasi atau menolak suatu inovasi dikarenakan pergerakan jaringan kawan sebaya perkenaan dengan inovasi dalam suatu sistem sosial. Misalnya, ketika hanya 5% orang dalam suatu sistem sosial yang mengetahui suatu ide baru, tingkat pengaruh terhadap seorang untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi itu sangat berbeda ketika 95% anggota sistem itu telah mengadopsi. C. Adopsi berlebih atau overdoption. Overadopsi adalah pengadopsian inovasi oleh seseorang ketika para ahli menganggap bahwa sebetulnya dia seharusnya menolak. Ada beberapa kemungkinan alasan overadopsi, termasuk tidak lengkapnya pengetahuan si pengguna tentang inovasi itu, ketidakmampuan memperkirakan akibat-akibat penggunaannya, atau aspek-aspek yang menyangkut status dari ide baru. Yang umum adalah bahwa ada orang-orang tertentu punya semacam kegemaran untuk sesuatu yang baru atau maniak inovasi, sehingga sepintas mereka tampak sebagai pelahap perubahan. Kembali ke moderator. Terima kasih Saudara Farid Fadila dan juga Saudari Nabila Silvani yang telah membacakan presentasi kita hari ini. Nah, jadi dari poin-poin yang dibacakan tadi, yang diadopsi, yang di pertama itu ada 5 poin, yang kedua itu ada 10 poin. Nah, kesimpulannya adalah cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, yaitu yang tadi 5 poin itu: keuntungan relatif, kemudian kompatibel, kemudian kompleksitas, kemudian triabilitas, dan juga dapat diamati atau observability. Nah, kemudian tingkat adopsi adalah kecepatan yang relatif di mana sebuah inovasi diadopsi oleh anggota dari sistem sosial. Hal ini secara umum diukur dengan banyaknya jumlah individu yang mengadopsi suatu ide baru dengan rentang waktu tertentu. Tingkat adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu yang tadi dibacakan juga: atribut atau karakteristik inovasi, kemudian jenis keputusan inovasi, kemudian saluran komunikasi, kemudian sifat dasar dari sistem sosial, dan juga sifat saling berhubungan. Yang terakhir yaitu upaya promosi agen perubahan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5, lebih kurangnya mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah SWT, ada salahnya murni kesalahan kelompok kita pribadi karena kita masih kurang belajar.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.